Shalom sahabat kuntum yang terkasih, kita jumpa lagi pada hari ini, hari terakhir dalam bulan Mei tahun 2023. Hari ini adalah hari Rabu tanggal 31 Mei tahun 2023, di mana pada hari ini kita merayakan pesta Santa Perawan Maria mengunjungi Elizabeth. Warna liturgi pada hari ini adalah putih, dan kuntum pada pagi hari ini mengambil tema Fiat mihi secundum verbum tuum. Sahabat kuntum yang terkasih, struktur bacaan kita pada pagi hari ini terdiri dari bacaan pertama yang diambil dari kitab Sefanya 3 ayat 14 sampai dengan 18a. Bacaan kedua diambil dari kitab Yesaya 12 ayat 2 sampai dengan 3, 4b, c, d, dan ayat 5 sampai dengan 6. Bait pengantar Injil diambil dari Injil Lukas 1 ayat 45, dan Injil pada pagi hari ini diambil dari Injil Lukas 1 ayat 39 sampai dengan 56. Struktur bacaan pada hari ini sama dengan struktur bacaan pada hari Senin tanggal 31 Mei tahun 2021. Baik sahabat kuntum yang terkasih, saya akan bacakan bacaan Injil kita pada pagi hari ini yang diambil dari Injil Lukas 1 ayat 39 sampai dengan 56. Maria dan Elizabeth. Beberapa waktu kemudian berangkatlah Maria dan langsung berjalan ke pegunungan menuju sebuah kota di Yehuda. Di situ ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elizabeth. Dan ketika Elizabeth mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elizabeth pun penuh dengan Roh Kudus. Lalu berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Dan berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana." Nyanyian pujian Maria. Lalu kata Maria, "Jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku, sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia, karena yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan namanya adalah kudus, dan rahmatnya turun-temurun atas orang yang takut akan dia. Ia memperlihatkan kuasanya dengan perbuatan tangannya dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong Israel hambanya, karena ia mengingat rahmatnya, seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya." Dan Maria kira-kira tinggal 3 bulan lamanya bersama dengan Elizabeth, lalu pulang kembali ke rumahnya. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Sahabat kuntum yang terkasih, sebelum kita lanjutkan renungan kita pada pagi hari ini, jangan lupa menekan tombol like dan subscribe yang ada di bawah video kuntum ini. Dan sebelumnya saya sampaikan terima kasih agar kuntum dapat terus berkembang semakin baik di masa yang akan datang. Baik sahabat kuntum yang terkasih, kita akan lanjutkan renungan kita pada pagi hari ini. Bacaan Injil pada hari ini yang diambil dari Injil Lukas 1 ayat 39 sampai dengan 56 terdiri atas 2 bagian besar, yaitu pada Injil Lukas 1 ayat 39 sampai dengan 45 yang bercerita tentang perjumpaan 2 bunda yang berbahagia, yaitu Elizabeth, bunda dari Yohanes Pembaptis, dan Bunda Maria, bunda dari Yesus Kristus. Sementara pada Injil Lukas 1 ayat 46 sampai dengan 56 memuat nyanyian atau kidung pujian Maria atau Magnificat. Sahabat kuntum yang terkasih, banyak hal bisa kita petik dari kisah bahagia pada Injil Lukas 1 ayat 39 sampai dengan 45 tersebut. Antara lain, pada awalnya mereka berdua masing-masing tidak percaya akan kabar malaikat yang mereka terima tentang kelahiran anak-anak mereka kelak. Tetapi pada akhirnya kepercayaan mereka berdua melahirkan suatu kebahagiaan dan dipenuhi oleh Roh Kudus. Kita bisa melihat bahwa kebahagiaan dan sukacita selalu tersedia bagi siapapun yang percaya di dalam iman. Kunjungan Bunda Maria kepada Elizabeth memberikan tantangan kepada kita. Apakah kita juga bersedia seperti Bunda Maria untuk membawa Allah Tritunggal Maha Kudus
kegembiraan dan sukacita kepada orang lain di sekitar kita melalui cara hidup sehari-hari yang penuh dengan perbuatan kasih, sehingga mereka juga boleh merasakan dan mengalami kehadirannya. Lonjakan Yohanes dalam kandungan Elizabeth menunjukkan betapa peka dirinya terhadap kehadiran Yesus Kristus. Kepekaan dan kewaspadaan Yohanes mengajarkan kepada kita akan pentingnya menjadi peka dan waspada terhadap kehadiran Allah Tritunggal Maha Kudus dalam hidup dan kehidupan kita sehari-hari. Sementara dari Injil Lukas 1 ayat 46 sampai dengan 56, kita bisa melihat iman Bunda Maria, yaitu iman yang rendah hati, kokoh, dan berkomitmen kuat dalam mewujudkan rencana agung Allah Tritunggal Maha Kudus di tengah dunia. Dari Magnificat tersebut dapat kita pelajari bahwa Bunda Maria mengakui kerendahan hatinya dan meninggikan kuasa dan kebesaran Allah Tritunggal Maha Kudus. Apapun situasi kondisi yang tengah kita gumuli saat ini, maka kita juga tidak boleh lupa untuk juga senantiasa memuji Allah Tritunggal Maha Kudus seperti Bunda Maria. Seperti Bunda Maria di dalam iman, kita harus yakin bahwa di balik semua pergumulan hidup kita selama ini, Allah Tritunggal Maha Kudus telah melakukan perkara agung dan menyiapkan berkat serta sukacita melimpah dan sejati pada waktunya. Sahabat Kuntum yang terkasih, selain melalui doa dan pujian pada umumnya, kita pun dapat memuji Allah Tritunggal Maha Kudus dengan selalu bersyukur dan bersukacita dalam hidup sehari-hari. Walau dalam hal sederhana, bahkan dalam situasi kondisi yang sulit sekalipun. Mengingat Dia selalu memberikan yang terbaik bagi kita dan setia kepada kita apapun situasi kondisi kita. Semoga semboyan Bunda Maria yang bisa kita baca dalam Injil Lukas 1 ayat 38 yang mengatakan, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu," atau "Dicit autem Maria, esse ancilla Domini, fiat mihi secundum verbum tuum," menguatkan kita dalam menjalani pergumulan hidup kita sepanjang hari ini. Sebagaimana tertulis pula dalam Injil Lukas 22 ayat 42 yang mengatakan, "Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmu lah yang terjadi. Non mea sed tua voluntas fiat." Mari kita ungkapkan rasa syukur kita atas kebesaran kasih dan kemuliaan Allah Tritunggal Maha Kudus melalui berbagai perbuatan baik dan benar kita kepada sesama. Biarkanlah berbagai perbuatan baik dan benar kita itu terus bergema di dunia ini dan mengagungkan kebesaran Allah Tritunggal Maha Kudus. Sahabat Kuntum yang terkasih, bila ingin lebih jelas lagi, silakan melihat kepada deskripsi yang ada di bawah video Kuntum ini. Dan jangan lupa menekan tombol like dan subscribe yang ada di bawah video Kuntum ini, agar Kuntum dapat terus berkembang semakin baik di masa yang akan datang. Terima kasih, selamat pagi, selamat mengakhiri bulan Mei tahun 2023, dan Shalom.